Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian jurnal praktek kerja industri atau Prakrin. Mungkin langsung saja ya. Yang pertama kita di halaman depan dulu atau halaman sampul. Nah, di situ ada nama DUDI ya. Nanti silahkan kalian isi dengan nama tempat Prakrin kalian ya. Misal kalian ada di Mandiri Komputer, berarti di situ ditulis Mandiri Komputer atau di UMPP dan sebagainya. Nah, berikutnya untuk alamat DUDI itu disesuaikan ya. Alamat tempat Prakrin kalian nanti berada di mana. Misal UMPP ada di Kajen atau di Pekalongan, kemudian Mandiri Komputer ada di Kajen dan sebagainya. Nah, kemudian untuk nomor telepon, nah nanti juga diisi ya. Ini nomor telepon DUDI-nya. Nah, dengan harapan nanti ketika di sini kalian punya nomor telepon dari tempat Prakrin kalian, nanti ketika ada misal kalian mau izin atau segala macam, kalian sudah punya nomor teleponnya. Oke, kemudian ke bawah masih di halaman judul, nama siswa silahkan kalian isi dengan nama kalian masing-masing. Kemudian NIS yaitu nomor induk kalian ya. Nah, kemudian nomor HP kalian ya. Barangkali ini nanti tertinggal atau gimana, nanti yang menemukan bisa menghubungi nomor HP kalian seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 2 ya. Nah, halaman ini berisi ini tidak perlu diisi ya, karena ini hanya untuk pendahuluan. Silahkan kalian bisa baca-baca. Kemudian ada tujuan praktek kerja industri, nanti silahkan dibaca sendiri. Kemudian ada manfaat, nah ini juga silahkan dibaca. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu berada di halaman 4 ya, terkait dengan tata tertib siswa dalam pelaksanaan praktek kerja industri atau Prakrin. Nah, silakan nanti dibaca dan diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan agar memperlancar ketika kalian berada di sana. Dan ketika kalian tidak menaati tata tertib ini, biasanya akan ada sanksi baik dari DUDI atau dari sekolah ya. Sebaiknya benar-benar dibaca pelan-pelan, dipahami baik-baik seperti itu ya. Di sini terutama poin 8 ya ini. Nah, nanti untuk wanita juga ada ya. Poin-poinnya di sini sudah lengkap sekali, dan kemudian juga ada sanksi-sanksinya. Ya, sanksinya di sini sudah jelas, ada mulai dari peringatan, lisan, peringatan tertulis, dan penggagalan Prakrin atau dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang Prakrin dari awal di tahun berikutnya, atau bahkan ada yang sampai dikeluarkan kalau benar-benar melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas seperti itu ya. Kemudian beralih ke halaman berikutnya. Nah, kewajiban siswa dalam di tempat Prakrin ya. Nah, nanti kewajiban-kewajiban kalian silakan dibaca di situ ya. Ada keterangan apa yang harus kalian lakukan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 6. Nah, ini mulai kalian mengisi. Nah, mengisi, maksud dari jurnal ini dibuat yaitu nanti setelah jurnal ini semua diisi, nanti kalian bisa langsung dikonversi dalam bentuk laporan ya. Laporan itu nanti akan dikumpulkan di akhir kegiatan praktek kerja industri. Nah, di sini di halaman berapa ini? Nah, di halaman 6 ya. Di halaman 6 di sini ada informasi tempat Prakrin. Yang pertama terkait pengenalan lingkungan industri. Nah, pengenalan lingkungan industri ini di sini diharapkan siswa memahami lingkungan tempat praktek kerja industri mulai dari manajemen industri hingga proses usaha industri. Maka siswa disuruh membuat struktur organisasi. Nah, di sini kalian membuat struktur organisasi ya. Struktur organisasi itu berarti berupa bagan-bagan. Misal
Contoh di sini ketuanya siapa, kemudian misal ada, kalau di toko biasanya ada teknisi ya, teknisinya atau sekretarisnya, kemudian ada bendaharanya. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk bagan-bagan. Nah, kemudian mungkin ada anggota-anggotanya. Nah, sampai yang paling terkecil. Nah, seperti itu ya. Nanti tinggal ditambahkan mungkin ada garis-garis. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini ya. Di sini mungkin ownernya atau pemiliknya atau ketuanya. Nah, ini bendaharanya, sekretarisnya. Ini mungkin karyawan-karyawannya atau anggota-anggotanya. Dibuat dalam bentuk seperti itu ya. Struktur organisasi seperti misal di contoh kelas kalian, yaitu struktur organisasi kelas. Kalau ada ketua, kemudian sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota yang lainnya. Seperti itu ya. Nanti bisa ditanyakan di tempat DUDI kalian ya, pembimbing dari DUDI-nya. Silakan lebih aktif nanti dalam bertanya. Oke, kemudian halaman nomor 7 ya. Di sini data tempat praktek kerja industri. Nah, ini ditulis nama industri atau perusahaan atau instansinya apa. Misal kalian berada di Mandiri Komputer, berarti di Mandiri Komputer, atau mungkin kalian berada di instansi pemerintahan ya, Bapeda Kabupaten Pekalongan. Nah, itu diisi saja di sini, ketik Bapeda Kabupaten Pekalongan. Nah, kemudian bagiannya. Nah, bagian apa di sini? Kamu kerjanya di bagian apa? Misal kalau di Bapeda mungkin ada yang bagian input data atau bagian resepsionis ya, atau mungkin kalian berada di tempat servis komputer. Nah, bagiannya berarti teknisi, seperti itu ya. Atau mungkin kalian berada di kampus. Nah, mungkin ada di lab, bagian lab, seperti itu. Itu juga bisa, nanti disesuaikan saja. Nah, alamatnya di mana untuk tempat prakteknya? Seperti yang ada di awal tadi ya, yang halaman pertama. Alamatnya dari Kajen, Pekalongan, atau mau ditulis lengkap jalan apa gitu. Ya, kalian nanti bisa tanyakan atau nanti silahkan googling ya. Di Google alamat dari Mandiri Komputer, biasanya itu langsung ada di situ. Nah, kemudian nama pimpinannya siapa? Nah, jangan sampai kalian prakrin di situ selama beberapa bulan tapi tidak tahu nama pimpinannya. Wajib tahu ya, harus ditulis. Kemudian nama pembimbing kamu. Pembimbing dalam artian ini bukan dari sekolahan ya, tapi pembimbing dari DUDI-nya atau dari tempat prakrinnya. Misal Mas siapa atau Bapak siapa gitu yang membimbing, khusus membimbing kamu. Nanti bisa ditulis di kolom sini. Kemudian tanggal mulai prakrin ini sudah saya tuliskan ya, nggak usah bingung, tanggal selesai. Kemudian jumlah hari absen. Jumlah hari absen ini ditulis dengan ini ditulis di akhir. Nanti ini fungsinya ketika kamu ini tidak hadir ya di tempat prakrin, ini dikalkulasi atau ditambah. Kalian dari 3 bulan itu berapa kali tidak masuk. Nah, seperti itu ya. Berarti yang ditulis di situ total hari tidak masuk selama 3 bulan. Oke, berikutnya dari jam prakrin. Nah, jam prakrin ini kalian isi dengan jam aktif tempat kerja kalian. Misal hari Minggu libur, ya udah nggak usah ditulis di sini. Hari Senin misal buka jam 8, pulangnya jam 3. Nah, itu tulis saja. Istirahatnya jam berapa, biasanya jam 12, seperti itu ya, tulis ya. Jam masuk, jam istirahat, jam pulang. Misal Pak, lah kalau saya berangkatnya 4 hari, ya menyesuaikan saja, silakan ditulis. Tapi ini ditulis saja kalau biar lebih mudah. Ini ditulis jam operasional kantor saja. Biasanya bukanya jam berapa, jam 8 sampai jam 5 atau jam 4.
ya silahkan ditulis saja seperti itu ya. Kalau misal Minggu libur atau Jumat libur, ya udah nggak usah ditulis, tulis saja jam masuk libur, jam istirahat libur, jam pulang juga libur gitu, atau di kosongnya di strip saja juga boleh gitu ya. Berikutnya halaman 8. Nah, halaman 8 ini kegiatan siswa Prakrin. Pada bab ini siswa peserta Prakrin harus mengisi daftar hadir dan daftar kegiatan per hari. Nah, ini ya, ini per hari selama Prakrin. Nah, jadi di sini ketika kamu berangkat mulai dari hari pertama sampai hari ke-90 ya, selama 3 bulan itu, nah kalian selama berangkat itu ditulis. Misal nomor 1 ya, berarti hari pertama tanggal 19. Kegiatan kalian itu selama hari Senin pertama kali masuk itu apa saja. Misal kegiatannya hanya perkenalan, ya udah tulis saja perkenalan. Nah, mungkin kalian disuruh pertamanya nyapu Pak, nggak usah ditulis nyapunya ya, cukup kegiatannya mungkin perkenalan atau kegiatan yang dilakukan misal penting gitu. Kalian langsung disuruh buat input data, ya kegiatan yang dilakukan input data saja seperti itu ya. Atau Pak lah kegiatan saya banyak, ada input data, kemudian saya melakukan perbaikan, ya udah tulis saja yang di sini masih tanggalnya masih sama ya di sini ya. Misal nomor 1 tanggal 19, kemudian bulannya bulan 12 gitu ya. Nah, di sini ditulis input data. Kemudian apalagi misal banyak gitu ya. Kalau 1 ya 1 saja gitu. Kemudian ada perbaikan. Nah, seperti itulah nanti untuk hari berikutnya ditulis bawahnya seperti itu ya. Soalnya ini kolomnya ini sudah saya sediakan banyak sekali, jadi nggak usah khawatir. Misal tetap masih kurang ya kolom sebanyak ini, nanti bisa kalian isi di belakangnya. Di belakangnya itu masih kosong ya, halamannya itu masih kosong. Nah, silahkan kamu bisa garisi sendiri, tapi insya Allah nggak kurang kok ya. Nah, kemudian setelah kegiatannya ini diisi, kegiatan yang dilakukan ya selama hari itu saja, kemudian diisi kamu jam datang jam berapa, pulangnya jam berapa. Nah, nanti setelah selesai yaitu kalian minta paraf atau tanda tangan dari pembimbing yang ada di sana. Tapi seperti ini ya, misal untuk para pembimbing ini nanti bisa kamu isi bisa diisi nanti langsung juga tidak apa-apa ketika Prakrin berakhir, jadi rapelan ya sistemnya. Kalau semuanya sudah, yang penting kalian ngisi kegiatan jam datang jam pulang. Nanti untuk tanda tangannya bisa nanti tergantung dari pembimbingnya, mau per hari, mau ditanda tangani per hari atau mau nanti di akhir saja, istilahnya digabung ya jadi satu, itu juga boleh ya. Jadi kalian tanyakan saja nanti sama pembimbingnya, mau nggak misal tanda tangan per hari seperti itu ya. Nanti berarti setiap nomor ini setiap kalian berangkat itu kegiatannya jangan lupa dicatat, kemudian jam datang jam pulang, kemudian ada paraf pembimbing, ini wajib ada nanti setiap di akhir di akhir kegiatan ya. Pas kalian sudah selesai Prakrin, ini sudah harus diparaf sama pembimbing kamu. Nah, kemudian berikutnya ya, yaitu di halaman 12, yaitu keterampilan yang dipelajari. Keterampilan yang dipelajari ini, nah ini nanti yang akan digunakan sebagai bab 4 laporan kegiatan ya. Nah, di situ kamu cari kegiatan yang menurut kalian itu paling menarik ya, atau kegiatan yang belum pernah dilakukan di SMK. Misal di SMK kalian kan nggak pernah tuh, misal perbaikan printer. Mau di situ dipelajari itu perbaikan printer. Nah, kalian boleh memasukkan kegiatan itu ya.
kegiatan ini. Misal perbaikan printer, saya kasih contoh ya. Perbaikan printer. Nama kegiatan perbaikan printer. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu apa saja? Oh, misal ada obeng, kemudian ada cairan cleaner gitu. Nah, kemudian ada apa lagi? Misal suntikan. Nah, itu nanti ditulis alat-alat yang digunakan. Nah, kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Misal yang kalian perbaikan printer, perbaikan cartridge atau mengganti tinta. Nah, mungkin langkah-langkahnya kalian jabarkan secara rinci, mulai dari buka baut yang ada di sebelah ini, kemudian cara mencopot cartridge-nya bagaimana, kamu jelaskan secara rinci. Nah, kemudian dites ya. Nah, kalau sudah jadi itu hasilnya bagaimana, seperti itu. Nah, nanti dijelaskan secara rinci. Nah, ini nanti ada 2 ya. Nah, ada 2 ini mungkin nanti di laporan itu diminta 2 keterampilan yang berbeda ya. Misal yang satu perbaikan printer, yang satu mungkin ada instalasi sistem operasi, atau bagi mungkin yang di kantor mungkin input data, nama kegiatan input data ya, input data apa gitu ya. Alat dan bahannya ya alatnya mungkin komputer aja karena cuma input data. Nah, cara mengerjakannya bagaimana, nah nanti dijelaskan seperti itu. Atau mungkin disuruh instalasi sistem operasi gitu ya di sini, atau membuat game. Nama kegiatan membuat game Tetris misal. Nah, alatnya apa? Aplikasi mungkin Android Studio, komputer. Nah, cara mengerjakan bagaimana? Buka aplikasi Android Studio, kemudian klik new dan sebagainya sampai selesai. Seperti itu ya. Nanti setiap kelompok, nah ini kan untuk jurnal kan masing-masing anak punya ya. Nah, berarti tulis saja 1 keterampilan. Tapi kalau mau 2 silahkan. Tapi yang saya wajibkan hanya 1. Soalnya nanti di akhir kalian akan membuat laporan di mana keterampilannya itu ada minimal 2. Nah, 2 itu berarti laporannya itu karena yang mengerjakan adalah lebih dari 1 orang. Entah ada yang 2, ada yang 4 orang. Ya, makanya keterampilan untuk masing-masing anak cuma 1, tapi harus berbeda dengan teman sekelompoknya. Misal ada di mandiri kan ada 2 anak tuh ya, berarti keterampilannya antara anak 1 dan anak yang lain itu harus berbeda. Seperti itu ya. Makanya di sini boleh ditulis 2 untuk cadangan barangkali, atau nanti kamu janjian aja sama teman, oh saya mau menulis keterampilan ini, berarti kamu yang ini. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh sama dengan teman dalam 1 kelompok. Kemudian yang terakhir ya, nomor 4 atau halaman 14. Nah, setelah selesai ya kalian prakrin selama 3 bulan, sebelum kalian pulang itu kalian wajib meminta nilai. Ingat ya, ini meminta nilai, berarti yang mengisi itu bukan kamu, tapi yang mengisi adalah pembimbing dari tempat prakrinnya. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Kalau nilainya di sini angka, berarti dari 0 sampai 100 dia kedisiplinan kamu itu dinilai. Kemudian hurufnya ini juga sudah ada ya. Mungkin dari pembimbingnya sudah paham nanti. Nah, jangan lupa ketika kalian minta nilai, di sini juga harus ada tanda tangan dan stempel ya. Kalau tidak ada tanda tangan dan stempelnya, kamu hanya mengisi nilai, ini saya anggap nilainya ini tidak sah karena tidak ada bukti bahwa ini yang mengisi adalah pembimbing dari DUDI-nya atau pembimbing tempat prakrinnya. Maka kamu pastikan setelah nilai diisi ini harus ditandatangani dan di stempel. Seperti itu ya. Harus ada stempelnya sebagai bukti validasi bahwa yang mengisi itu adalah pembimbingnya, bukan kalian sendiri. Nah, seperti itu kira-kira ya untuk pengisian dari jurnal
prakrinya. Nanti untuk misal kalau ada yang bingung bagaimana cara pengisiannya, bisa tonton berulang-ulang, atau kalau masih bingung tetap tidak paham dengan penjelasan saya, mungkin nanti bisa bertanya secara langsung ke saya, atau nanti bisa bertanya di kolom komentar. Oke ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.